Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 beranggotakan Muhammad Riza, Wisnu Bimantoko, dan saya sendiri Muhammad Ren Bintang. Di sini kami akan membahas mengenai isi bahasan dari bab 17, yakni peradaban kamera. Sebelum kita masuk ke slide pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian peradaban kamera. Seperti yang kita ketahui, dunia berkembang secara dinamis, terus berubah tanpa ada yang bisa mengontrol gerak lajunya. Perkembangan yang dimaksud kini memasuki era di mana dunia terasa menjadi semakin kecil. Dunia menjadi sebuah desa global di mana segala macam informasi, modal, dan kebudayaan bergerak secara cepat tanpa halangan atau batas-batas kedaulatan. Nah, kemajuan tersebut dinamakan sebagai globalisasi. Media elektronik yang merupakan konsekuensi dari modernitas dan globalisasi saat ini dijadikan salah satu wahana baru untuk mengeruk keuntungan oleh para kapitalis baik nasional maupun internasional. Konglomerasi media adalah pebisnis besar dan pemilik media yang memiliki beragam jenis media massa sehingga dapat terus-menerus menyampaikan informasi. Walaupun informasi tersebut syarat dengan kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Kapitalis media massa berambisi memonopoli informasi dengan konglomerasinya. Pengertian sosial TV ialah memungkinkan setiap orang menjadi pewarta dan media sudah bergeser menjadi sosial dan multi-screen. Dari screen televisi menjadi screen komputer, ponsel pintar, blog, Tumblr, Twitter, Facebook, pet lain, dan gatekeeper lainnya. Keberadaan sosial TV memungkinkan siapapun menyebarkan informasi untuk memengaruhi, membentuk opini, dan merusak reputasi. Pewartanya disebut citizen journalism. Sosial TV terintegrasi dengan media konvensional, maka bila jutaan orang ikut berperan, akan efektif mengendalikan informasi. Dengan kekuatan sosial TV, itulah personality, produk, atau perusahaan menjadi komoditi atau berevolusi menjadi sebuah brand. Nah, sekarang kita masuk ke slide pertama. Perbedaan dari brand dan branding. Brand atau merek merupakan sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya atau membedakan dari barang atau jasa pesaing. Nah, artinya setiap orang berupaya membangun sebuah brand dengan melakukan pertukaran yang harus mulai dengan interaksi positif sehingga mengasah kemampuan memasarkan diri atau self-marketing. Setiap orang adalah makhluk sosial yang melakukan pertukaran. Pertukaran itu selalu dimulai dari kemampuan memasarkan diri. Kemudian ada branding. Branding menurut Renald Kasali adalah sebuah kesatuan yang didapat dari pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan, thoughts and feelings mengenai pengalaman yang diperoleh baik dari panca indera maupun keterlibatan langsung pada sesuatu. Oleh karena itu, branding dapat dibagi menjadi dalam 3 kategori. Ada personal branding, corporate branding, dan product branding. Yang pertama ada personal branding. Personal branding menyangkut perasaan dan pikiran-pikiran tentang seseorang, selebritas, akademisi, politisi, praktisi, atau profesional beserta karya-karya dan perbuatannya. Yang kedua ada corporate branding. Corporate branding menyangkut perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran masyarakat terhadap suatu institusi, perusahaan, lembaga, badan pemerintah, pemerintahan, partai politik, badan amal, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada produk branding. Produk branding menyangkut sikap,
dan perasaan seseorang terhadap produk yang spesifik tertentu atau merek tertentu. Nah, dengan demikian, kita dapat membedakan antara merek sebagai tanda atau mark, simbol, atau kemasan dengan merek sebagai sebuah persepsi. Maka, merek jelas sebuah kesatuan yang membentuk perasaan dan tentu saja membentuk persepsi. Pikiran dan perasaan manusia adalah aset yang tak berwujud atau intangible. Sifatnya menjadi sangat subjektif, namun itulah yang dirasakan oleh banyak orang. Sekarang kita masuk ke kamera branding. Kamera branding adalah sebuah teknik dan peradaban untuk mengangkat keluar sebuah nama dari kerumunan menjadi a branded name. Berdasarkan pemikiran Renat Kasali, ia mengemukakan pandangan kamera branding untuk mengajak semua pemimpin, apakah tokoh publik atau pemimpin pasar, untuk meninjau ulang pandangan-pandangannya tentang branding. Meninjau kembali perilaku-perilaku yang harus mengedepankan penampilan, appearance, yang bersifat menarik, atraktif, disebut kameragenik, dan fisik menjadi interaksi yang membentuk aura disebut auragenik. Tanpa disadari, sekarang merupakan peradaban kamera. Presiden, politisi, selebriti, petani, bahkan pemulung, tak satu pun yang tidak mengantongi kamera. Kesadaran manusia akan modifikasi yang dilakukan oleh media massa konvensional dan disebarluaskan oleh sosial TV mempengaruhi masyarakat berpikir dan bertindak. Dan ketika sosial TV membentuk perilaku, ia membentuk struktur branding. Sosial TV dan peradaban kamera mengubah persepsi khalayak tentang segala objek baik yang hidup maupun yang dibuat hidup. Segala brand yang dulu hanya dibentuk melalui media massa dan televisi mengalami perubahan yang sangat mendasar. Branding yang semula hanya bagian dari corporate life, kini berkembang luas menjadi personal life. Semua orang dan benda menjadi sadar akan branding. Sementara corporate dan produk branding yang dulu hanya kita kenal melalui dominasi iklan mengalami kecerdasan fisik dan emosional dari personal branding. Penonton yang cerdas berpindah dari informasi iklan ke informasi program dan ke informasi personal. Hal yang care hanyalah yang hidup atau yang dibuat menjadi hidup. Kehidupan adalah sesuatu yang bisa diceritakan, dirasakan, divisualisasikan, diajak berbicara, dan diajak berfoto bersama. Itulah kehidupan dalam peradaban kamera. Sehingga persepsi penonton tentang seseorang dibentuk kuat oleh kamera. Setiap beda angle pengambilan akan berbeda pula efek kamera branding yang dihasilkan. Maka para narasumber yang muncul di kamera bisa menimbulkan keresahan dan juga bisa membangun keindahan pada pikiran manusia. Sekarang kita masuk ke pengertian kameragenik dan auragenik. Kamera branding yang baik pada dasarnya hanya dapat dibangun di atas dua fondasi kuat, yaitu kameragenik dan auragenik. Kameragenik menyangkut attractiveness subjek di hadapan kamera, sebuah kesan yang ditangkap dari tampilan fisik. Sedangkan auragenik menimbulkan aura, kekuatan, perubahan, keindahan, atau kesenangan bagi pemirsa televisi. Sederhananya, sebuah rasa yang ditangkap dari interaksi. Kameragenik adalah sesuatu pintu masuk untuk membangun sebuah brand. Sedangkan auragenik adalah apa yang dirasakan penonton tentang sesuatu yang dilihat dari layar kaca. Auragenik tidak bisa didapat dari objek yang diam. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang 10 elemen menurut Renat Kasali agar sukses membangun kamera branding dan auragenik. Seperti sebelumnya,
Auragenik adalah apa yang dirasakan penonton tentang sesuatu yang dilihat di layar kaca. Aura adalah sesuatu yang keluar dari interaksi itu. Auragenik menjadi penentu bagi suka atau tidaknya penonton terhadap objek yang dilihatnya itu. Agar populer dan mendapatkan personal branding, para selebritas yang sering tampil di televisi harus mampu mengolah auranya. Maka dari itu, agar sukses membangun kamera branding, di sini terdapat 10 elemen. Yang pertama, elemen autentik. Kamera branding tak memberi ruang kepada para peniru. Peniru hanya punya sekali kreativitas, yaitu sekali jepret. Seperti misalnya Jarwo Kuat, sulit bertahan meniru gaya JK. Kemudian ada Butet Kertarajasa yang meniru suara mirip Habibie. Dan Kiwil meniru suara Zainuddin MZ. Sedangkan mereka yang memegang legitimasi autentik akan selalu memunculkan hal-hal yang mengejutkan. Contohnya seperti Pak Jokowi. Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Jokowi gemar mendatangi daerah yang tak biasa bagi orang-orang tersebut yang disebut belusukan. Dan ternyata itu populer. Itu menjadi autentik bagi Pak Jokowi. Selanjutnya terdapat keunikan. Cari keunikan yang berasal dari diri sendiri. Jangan mencari apa yang tidak dimiliki dalam diri sendiri. Kekuatan yang unik hanya bisa dibangun dari apa yang dimiliki. Keunikan yang berasal dari apa yang dimiliki akan lebih mudah dikembangkan, diceritakan, disiapkan dalam multikamera. Karena tidak ada habis-habisnya untuk disajikan kembali. Keunikan menghadirkan diferensiasi, sekaligus perhatian dan kehormatan. Keunikan diri seperti keahlian, kekuatan, profesi, atau perhatian lahir dari proses pembentukan diri, dan tak seorang pun memiliki kesamaan. Itu tadi elemen keunikan. Selanjutnya, elemen intangibles. Keunikan diperkarya oleh hal-hal yang bersifat intangible. Karena intangible menimbulkan persepsi dan rasa, ia bersifat tetap dan melekat pada manusia dalam pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Tidak dapat dibeli dengan uang dan sekali diperoleh dapat diakumulasi ke bidang-bidang di sekitarnya. Ia dibangun dengan informasi. Informasi yang dibangun pada pikiran konsumen yang melahirkan brand loyalty, yaitu informasi yang dibangun pada penonton menjadi pengetahuan dan keterampilan dan seterusnya. Salah satu contohnya seperti para selebritis. Bukan karena mereka pintar, maka penonton mau mendengarkannya. Melainkan karena penonton menyukai para selebriti, maka ia mendengarkannya. Jadi, tokoh publik disukai bukan karena kekuatan fungsionalnya, melainkan kekuatan persepsinya yang membentuk intangibles. Contoh intangibles adalah reputasi, image, kepercayaan,
keahlian, keterampilan, budaya korporat, teamwork, kemampuan bekerja cepat, dan leadership. Jokowi sendiri mengatakan beberapa kali, jangan pernah punya kepentingan pribadi menjadi pejabat publik. Semua itu membentuk rasa disukai. Tokoh Jokowi bukan sosok kameragenik, tetapi disambut kekaguman dan respek. Kemudian yang keempat ada fokus. Prinsip kamera branding adalah prinsip lensa yang menunjukkan keindahan hanya terjadi bila pengambilan gambar tidak blur. Semua harus fokus pada sasaran dan untuk fokus diperlukan karya satu tema pada suatu ketika. Hal ini berlaku baik bagi personal kamera branding maupun corporate produk kamera branding. Seseorang yang ingin membangun brand bisa menjadi ahli dalam satu atau dua area. Bahkan bagian terkecil dari sebuah cabang ilmu dapat menjadi fokus. Misalnya, ahli penulisan skenario cerita, kemudian produksi dokumenter televisi, risiko properti, pencucian uang, kejahatan internasional, dan seterusnya. Hal yang penting adalah menguasai dan mendalami bidangnya, serta dibutuhkan publik. Jadi semua tergantung kita. Kita pun harus mendalami bidang yang kita tekuni agar orang-orang fokus terhadap apa yang kita lakukan. Bagi korporat kamera branding, tema-tema fokus didalami secara bertahap. Dan pada saat yang bersamaan, jangan mengusung beberapa tema sekaligus. Artinya, kita hanya bisa fokus kepada satu tema. Agar tidak terlalu mengusung atau mengganggu, kita tidak boleh berlebihan dalam tema tersebut. Jadi begitu. Kemudian ada galeri mindset. Ibarat lukisan, maka pelukis hebat sekalipun belum akan mendapatkan value yang tepat sebelum karya-karyanya berhasil dipajang pada galeri terkenal. Pelukis amatir berjuang keras menjual karya-karyanya. Kemudian pada sisi lain, banyak karya pelukis mendiang Affandi yang orang awam nilai biasa justru menjadi rebutan. Bahkan berharga lebih saat supply-nya terhenti dan pelukisnya wafat. Prinsip galeri adalah prinsip kamera branding. Bagaimana bisa? Orang-orang yang ingin karyanya berkembang tahu di mana ia harus mempertontonkan keahliannya lewat karya-karyanya. Apalagi televisi hidup 16 jam sehari, 7 hari seminggu, sehingga potensi untuk masuk ke dunia televisi terbuka terus tanpa terputus bagi semua orang. Maka galeri mindset dapat ditumbuhkan dengan menciptakan karya-karya yang mempunyai nilai berita positif. Pada prinsipnya, kamera hanya tertarik dengan karya-karya yang memberi harapan dan kemajuan. Yang keenam yaitu connected, yang berarti setiap orang menciptakan sebuah hubungan. Dalam kamera branding, connected ini berfungsi untuk menghubungkan antara pemirsa atau penikmat tayangan dengan program acara yang akan tayang. Contohnya adalah sebelum stasiun televisi menayangkan siaran langsung dengan tema-tema tertentu, stasiun TV tersebut akan memberikan pengumuman pada media sosial
Dan pada saat program tersebut berlangsung, pemirsa dapat berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan juga masukan. Dengan contoh tersebut, connected juga dapat diartikan dengan partisipasi. Maka yang harus dilakukan oleh acara TV adalah dengan mendengarkan pendapat dan masukan pemirsa untuk dijadikan sebagai pelajaran. Yang ketujuh yaitu meaning. Berikanlah makna. Ya, itulah yang dikatakan oleh Conrad, Philip, dan Putek. Kamera lebih sering menyorot kaum muda yang fresh. Hal ini bisa membuat usia produktif seseorang di televisi akan cepat berakhir karena digantikan oleh yang lebih muda. Oleh karena itu, menciptakan meaning menjadi sangat penting. Meaning ini dapat dibangun dengan menyisihkan waktu dan pendapatan untuk berbagi atau terlibat dalam kampanye-kampanye yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya adalah berkontribusi dalam kesejahteraan sosial, isu-isu kesehatan, kewirausahaan, dan sebagainya. Namun, meaning ini bukan hanya sekedar aktivitas atau kontribusi saja, melainkan semangat kejuangan dan pengaruh apa saja yang dapat diberikan. Yang kedelapan yaitu consistently delivered. Branding pada dasarnya selalu menyangkut sesuatu yang dilakukan secara konsisten. Dalam kamera branding, konsistensi ini penting untuk dijaga dari apa yang ditampilkan, diucapkan, dan dijalankan. Dalam personal kamera branding, wajah atau penampilan memang penting. Namun yang lebih penting adalah bagaimana keaslian dijaga dan tidak berpura-pura menjadi orang lain. Personal kamera branding perlu dibangun secara konsisten melalui perbuatan dan ucapan yang dapat dipercaya. Flavor, daya tarik. Daya tarik bukan sesuatu yang bersifat semu, namun sesuatu yang bersifat alami. TV atau kamera hanya akan tertarik pada kepribadian yang kameragenik. Enak dilihat, enak didengar, kemampuan menganalisis yang cepat, kredibilitas, dan juga memberikan pelajaran. Daya tarik ini dibangun dengan kemampuan personel yang memukau di depan kamera, mampu melakukan manuver dialog tanpa menimbulkan kesan yang arogansi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah sustainable. Kamera branding tidak diciptakan melalui tema yang melompat-lompat. Dan branding yang bagus tidak dihasilkan dalam semalam, 2 malam, atau setahun, 2 tahun. Seseorang harus melakukannya secara bertahap, dengan napas panjang dan tak pernah mengenal masa istirahat atau masa lelah. Kemudian, menurut sosiolog Erving Goffman, kehidupan ini tak ubahnya, a never-ending play, yang menjadikan semua orang sebagai pemain sandiwara dengan berbagai peran. Bahkan sejak dilahirkan, setiap manusia sudah belajar memainkan perannya dari orang dewasa yang membentuk relasi dengan orang lain. Goffman membedakan antara panggung depan di atas panggung dengan panggung belakang di belakang. Manusia modern lebih senang menghabiskan waktu sehari-hari di panggung depan dengan menampilkan segala kemampuan dan peran secara terbuka, seperti perayaan perkawinan, memberi penjelasan, memimpin, mengajar, menyetir kendaraan, melayani orang lain, dan seterusnya. Akan tetapi, siapa yang tidak letih terus-menerus berada di panggung depan?
Goffman menyarankan agar pemain-pemain panggung bersedia keluar secara berkala dan kembali ke belakang panggung untuk menjalani kehidupan normal dan tidak berakting. Bila ini diteruskan, manusia yang berakting terus-menerus dapat menjadi aktor yang manipulatif, memanipulasi orang lain untuk kepentingan pribadi. Inilah yang disebut sebagai impression management. Reinald Casali memperkenalkan teknik kamera branding dengan menganalisis kehadiran kamera yang sudah disadari telah membentuk perilaku tidak real, bahkan dapat membentuk karakter manusia, mengubah budaya suatu bangsa, atau sebaliknya, justru dapat menghasilkan a strong brand. Berdasarkan pendapat Goffman di atas, bisa menjadi pijakan generasi muda pada peradaban kamera bahwa menggunakan teknik kamera branding untuk membangun a strong brand adalah dengan menonjolkan kekuatan auragenik. Walaupun kekuatan dan popularitas media konvensional berkompetisi dalam komodifikasi media, memperebutkan image farming, ketika a strong brand telah terbentuk pada seorang selebritas, maka ia tak akan mudah dikalahkan. Contohnya seperti 5 program debat Capres-Cawapres pada tahun 2014 di TV One, yang konglomerasi pendukung Prabowo Hatta, dan Metro TV konglomerasi pendukung Jokowi JK. Selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2014 diyakini mampu memengaruhi penonton dan pasar. Berdasarkan data Nielsen Audience Measurement, program tersebut jumlah penonton sampelnya tercatat tinggi. Secara detail, TV One unggul head-to-head dengan Metro TV. Namun, hasil pemilu presiden 2014 berhasil dimenangkan Jokowi JK dengan selisih angka yang cukup signifikan. Artinya, kemampuan media televisi memengaruhi penonton didukung parameter televisi audience measurement yang tinggi belum dapat mengungguli a strong brand Jokowi saat ini. Kreativitas yang dibahas pada buku ini memberikan pemahaman bahwa kreativitas adalah potensi yang dimiliki oleh setiap orang. Kreativitas kadang-kadang muncul dari hal yang sederhana, tetapi menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan, menemukan penemuan baru, dan melakukan perubahan. Tenaga kerja kreatif dan selebriti dibutuhkan industri kreatif media televisi yang dimanfaatkan konglomerasi dengan mengkomodifikasi produknya. Pada saat yang bersamaan, media televisi juga dimanfaatkan para selebritas dengan selalu menemukan hal-hal yang mengejutkan melalui creative expression. Maka materi teknik kamera branding, Reinald Casali melihat produk kreativitas pada perspektif yang berbeda. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.